Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas dua indikator teknikal yang dapat teman-teman gunakan untuk mengidentifikasi kondisi sideways. Pembahasan ini penting sehingga teman-teman semua dapat menentukan strategi apa yang dapat sahabat RCI gunakan saat melihat kondisi market yang seperti ini. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai bagaimana menggunakan dua indikator teknikal ini bagi trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video ataupun bisa buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai dua indikator teknikal yang dapat teman-teman gunakan untuk mengidentifikasi kondisi sideways. Ada dua indikator teknikal, kita langsung ke pembahasannya saja. Yang pertama, kita bisa gunakan indikator Bollinger Band. Kita tambahkan dulu indikator Bollinger Band-nya, klik menu Insert, pilih indikator, kita arahkan kursor di bagian trend. Nah, di sini ada indikator Bollinger Band. Kita pilih, kita gunakan settingan yang standar saja. Klik OK. Ini kita sedang buka pair mata uang USD JPY TFH1. Satu candlestick ini dibuat dalam waktu 1 jam. Nah, teman-teman dapat lihat di sini, ketika market sedang dalam kondisi yang sideways, indikator Bollinger Band, channel daripada indikator Bollinger Band ini, upper band dan lower bandnya ini bergerak mendatar. Teman-teman dapat lihat pada kursor yang kami tunjukkan ini seperti membuat sebuah lorong ataupun garis lurus. Garis indikator Bollinger Band-nya tidak terbuka ataupun tidak melebar. Indikator Bollinger Band-nya menyempit. Ketika upper band dan lower band-nya bergerak searah seperti ini, maka ini menandakan bahwa pair mata uang USD JPY ini sedang dalam kondisi yang sideways. Jelas ya teman-teman semua, jadi ketika channel ataupun garis indikator Bollinger Band ini menyempit itu maksudnya bergerak seperti ini, bergerak lurus. Oke, maka ini menandakan bahwa tren sedang dalam kondisi yang sideways dan volume transaksi di market tidak begitu signifikan. Berbeda ketika teman-teman lihat di sini, garis indikator Bollinger Band, upper band dan lower band-nya mulai terbuka. Ini garisnya mulai terbuka nih di sini. Oke. Upper band-nya mulai bergerak ke atas, lower band-nya mulai bergerak ke bawah. Ini upper band. Ini lower band. Ini dapat teman-teman lihat garisnya mulai terbuka. Nah, ketika garisnya mulai terbuka seperti ini menandakan bahwa tren sedang dalam kondisi yang naik ataupun tren sedang dalam kondisi yang turun. Teman-teman dapat dengan mudah mengidentifikasi kondisi sideways dengan melihat kedudukan upper band dan lower band. Seperti ini. Ini kan teman-teman dapat lihat. Oke. Seperti membuat sebuah lorong garis indikator Bollinger Band ini. Ataupun kita katakan garis indikator Bollinger Band mulai menyempit, ini menandakan bahwa tren sedang dalam kondisi yang sideways.
Nah, ketika garisnya mulai terbuka seperti ini, teman-teman dapat lihat ini upper band-nya, ini lower band-nya. Ketika mulai terbuka seperti ini, maka ini merupakan sinyal bahwa tren sedang dalam kondisi yang trending, baik itu trending up, uptrend, ataupun downtrend. Nah, manfaat daripada kita menggunakan Bollinger Band ini, kita dapat menangkap adanya momentum pergerakan harga. Maksudnya adalah seperti ini, ketika garis indikator Bollinger Band ini mulai bergerak menyempit, maka setelah itu pasti akan ada pergerakan besar. Ini yang terjadi ialah momentum penurunan. Level support di breakout. Kemudian channel daripada Bollinger Band ini mulai terbuka. Nah, ini momentum penurunan ataupun downtrend. Ini juga sama dalam kondisi yang sideways, kemudian mulai bergerak ke bawah. Garis upper band-nya bergerak ke atas, lower band-nya mulai bergerak ke bawah. Ini indikator pertama yang dapat teman-teman gunakan untuk mengidentifikasi kondisi tren yang dalam fase sideways. Ini juga sama. Teman-teman dapat lihat garis upper band dan lower band-nya ini mulai menyempit, membuat sebuah lorong seperti ini. Maka ini pertanda bahwa tren sedang dalam kondisi yang sideways, dan biasanya setelah kondisi seperti ini harga akan bergerak signifikan. So, teman-teman perlu berhati-hati saat mendapati tren yang seperti ini. Oke, ketika garis indikator Bollinger Band-nya mulai menyempit. Setelah itu biasanya ada pergerakan yang sangat besar. Significant uptrend ataupun downtrend. Kemudian indikator kedua yang dapat teman-teman gunakan untuk mengidentifikasi kondisi yang sideways ialah indikator aligator. Kita bahas, kita hapus dulu indikator Bollinger Band yang ini. Cara menghapus indikator, klik kanan, kemudian pilih indikator list. Ini Bollinger Band-nya kita pilih, kemudian kita hapus. Close, maka sudah hilang. Objeknya juga kita hapus, klik kanan, pilih object list. Yang ini kita pilih semua, Ctrl A, kemudian delete. Kita tambahkan indikator aligator, klik menu insert, pilih indikator, arahkan kursor di sini, kemudian kita pilih indikator aligator. Ini settingan indikatornya, kita gunakan settingan yang standar saja, klik OK. Nah, indikator aligator akan menunjukkan tren yang sideways apabila kondisinya seperti ini. 3 garis daripada indikator aligator ini bergerak tidak beraturan. Garisnya saling memotong satu sama lain. Nah, ini pertanda bahwa market sedang dalam kondisi yang sideways. Ini juga sama, garisnya bergerak tidak beraturan. Ini pertanda bahwa market sedang dalam kondisi yang sideways. Nah, bagaimana strategi yang dapat kita terapkan ketika kita menjumpai kondisi market yang seperti ini? Kita kembali kepada basic bahwa tren itu bergerak membuat low, high, kemudian high low, membuat new high, dan seterusnya. Kita bisa tandai dan kita bisa menggunakan strategi ini. Oke, kita mulai dari sini, kita coba tandai agar teman-teman lebih jelas. Ini low, ini low high. Teman-teman yang belum menyimak pembahasan mengenai cara mengidentifikasi tren, silakan disimak terlebih dahulu. Kemudian ini new low. Low ini lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Kita tandai dengan LL. Kemudian harga naik kembali membuat low high. Kemudian setelah itu harga turun membuat low di sini. Low yang ini sama dengan low yang sebelumnya. Teman-teman dapat lihat low yang ini tidak breakout low yang ini. Ini kita tandai sebagai low saja karena tidak breakout low yang ini. Kemudian harga naik ke sini membuat low high. Oke, ataupun high. Kemudian harga turun ke sini membuat new low. Low yang ini lebih rendah, low yang ini
daripada low yang ini, lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Ini kita tandai sebagai new low ataupun LL. Nah, setelah teman-teman tandai seperti ini, lihat low high yang terakhir dengan new low yang terakhir. Ini low high yang terakhir, kita buat garis lurus terlebih dahulu. Kita tandai di shadow-nya. Ini low high yang terakhir, kemudian ini new low yang terakhir. Nah, setelah teman-teman tandai seperti ini, tunggu terjadinya momentum breakout. Tunggu ada candlestick yang ditutup di atas ataupun di bawah garis yang telah kita buat seperti ini. Nah, ini merupakan candlestick bullish, oke, yang ini, yang ditutup di atas garis horizontal line yang kita buat berdasarkan resisten yang ini. Ketika candlestick ini ditutup di atas horizontal line yang ini, maka ini menandakan bahwa level ini telah dipecahkan. Teman-teman boleh melakukan open posisi buy ketika candlestick bullish ini bodinya ditutup di atas garis. Kemudian untuk stop loss silakan letakkan di bawah sini, di bawah new low ataupun di bawah level support. Jelas ya sahabat trader forex di Indonesia semuanya, bagaimana cara mengidentifikasi kondisi sideways ini. Kita gunakan bantuan dua indikator, yaitu indikator Bollinger Band dan juga indikator Alligator. Berdasarkan indikator Bollinger Band, ketika garis channelnya mulai menyempit, ini menandakan bahwa tren sedang dalam kondisi yang sideways. Sedangkan berdasarkan indikator Alligator, sebuah kondisi sideways diidentifikasi apabila garis indikator Alligator mulai bergerak tidak beraturan, saling memotong satu dengan yang lainnya. Dan sudah kami jelaskan juga strategi apa yang dapat teman terapkan. Oke, semoga pembahasan ini bermanfaat. Penjelasan indikator teknikal yang lainnya teman-teman bisa pelajari di bagian menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist indikator trading paling akurat. Teman-teman bisa belajar menggunakan indikator lengkap di playlist tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.